dari kelompok 2 akan menganalisis kebijakan pemerintah. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Olivia Octavianti dan teman saya adalah Miri Putri. Saya Saat Musobul Markau. Saya Rihana Atul Mayustri. Saya Sandrina Aulia. Nah, kami di sini akan menganalisis dua kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Baik lagi, kasus yang pertama ada analisis kebijakan publik kenaikan PPN 11% tahun 2022. Nah, PPN pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Setiap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual itu dikenakan tambahan harga. Lalu yang dikenakan adalah konsumen terakhir. Kenaikan PPN 11% didasari oleh aturan hukum publik karena pembahasan publik berakar pada undang-undang. Pemerintah melalui kebijakan perpajakan ini menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan fiskal negara serta sebagai upaya untuk perbaikan struktur fiskal dan fondasi pajak. Baik, selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari kenaikan PPN 11% tahun 2022. Dampak positif, kenaikan tarif ini mampu memperkuat penerimaan negara dan penerimaan APBN, dan juga kebijakan ini memberi sinyal bahwa pemerintah disiplin dalam menjaga keuangan negara terutama pasca lonjakan belanja akibat pandemi. Dampak negatifnya ialah kenaikan tarif PPN ini membuat harga barang dan jasa yang terkena pajak cenderung naik dan dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Selanjutnya ialah analisis kelompok kami. Menurut kami, kebijakan kenaikan PPN memang memiliki dasar hukum yang sah melalui Undang-Undang HPP. Namun kebijakan ini tetap layak dikritik karena pertama, adanya pendelegasian kewenangan yang terlalu luas dari legislatif kepada eksekutif. Kedua adalah kedudukan pemerintah sebagai pemungut pajak lebih menitik beratkan pada pentingnya penerimaan negara dibanding menjaga keadilan sosial. Padahal PPN bersifat regresif dan relatif masyarakat kecil dan tidak lanjut hukum pemerintah melalui peraturan turunan. Pada kasus yang kedua yaitu analisis kebijakan pemerintah program bedah rumah tahun 2023. Program bedah rumah di Pontianak 2 tahun terakhir bersifat stimulan bukan pembiayaan penuh. Nah, contohnya pada tahun 2023 ini pemerintah menyalurkan dana sebesar 20 juta untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan 10 juta untuk bedah WC. Nilai tersebut belum cukup untuk renovasi dasar. Kebijakan ini sudah terlaksana pada tahun 2006 hingga sekarang yaitu 2025. Adanya risiko renovasi yang tidak selesai sesuai standar atau kualitas, hasil yang tidak maksimal. Baiklah, sekarang ada dampak positif dan negatif dari program bedah rumah. Yang pertama itu mendorong kesehatan masyarakat. Rumah yang layak dapat mengurangi resiko penyakit akibat lingkungan yang kotor atau tidak sehat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat merasakan tempat tinggal yang lebih layak sehingga kualitas hidup mereka bisa meningkat. Dampak negatifnya yang pertama, bantuan terbatas. Dana yang diberikan stimulan sering tidak cukup untuk menutup seluruh biaya renovasi sehingga rumah tetap tidak sepenuhnya layak dihuni. Yang terakhir ada ketidaktepatan sasaran. Kadang pemerintah mendata yang kurang akurat yang bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Misalnya yang lebih mampu malah mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke analisis kelompok. Menurut kami, kebijakan bedah rumah termasuk dalam ranah hukum publik karena melibatkan kewenangan pemerintah dalam pelayanan atau penggunaan APBN atau APBD, serta mengutamakan kepentingan umum masyarakat. Kami mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah besaran bantuan sebagai stimulan di Pontianak pada tahun 2023. Program bedah rumah ini mendapat stimulan sebesar 20 juta untuk per unit rumah dan 10 juta untuk pembangunan WC. Nah, kemudian karena sifatnya stimulan, banyak penduduk harus melengkapi dengan tenaga dan sumber daya sendiri atau swadaya, sehingga renovasi bisa tertunda atau tidak selesai atau bahkan kualitasnya buruk, terutama bagi yang pendapatannya sangat terbatas. Yang terakhir ada, walaupun program ini berdampak positif, namun ketentuan terbatas ini menjadi hambatan pencapaian tujuan pembangunan sosial nasional dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Dari analisis kebijakan kenaikan PPN 11% maupun program bedah rumah, dapat kita simpulkan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan memberikan perlindungan sosial melalui perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam implementasinya, kedua kebijakan ini tetap menimbulkan dampak negatif
seharusnya dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, ketepatan sasaran, serta transparansi, agar manfaat yang dirasakan tidak hanya menguntungkan negara, tapi juga benar-benar melindungi dan menyejahterakan